Sura Banglus, karya Ahmad Tohari. Bunga-bunga api kecil melentik ke udara ketika tangan Suwing mengusik perapian. Tangan yang pucat dan bergerak lemah. Tengkuk dan dahi Suwing berkeringat. Bukan karena terik matahari atau panasnya perapian, melainkan keringat dingin hasil pelepasan kalori terakhir sebelum seseorang jatuh pingsan karena kehabisan tenaga. Agak jauh dari perapian, Kimin, teman Suwing, duduk lemas bersandar pada sebuah tonggak. Keduanya merasa begitu letih setelah lari pontang-panting menerobos semak dan melintasi tebing-tebing agar bisa lolos dari kejaran polisi kehutanan. Pelarian karena deraan rasa takut sebab para pengejar itu beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Kini mereka merasa aman bersembunyi dalam sebuah belukar puyengan. Belukar itu tidak hanya memberi mereka kelindungan, melainkan juga sedikit harapan. Sebatang singkong tumbuh bersembunyi di sana. 3 gelintir ubinya kini dalam perapian dan sedang dikais-kais oleh Suwing. Tentulah singkong itu belum empuk, tetapi tangan Suwing terus mengusik perapian untuk mengeluarkan isinya. Asap mengepul bergulung ke atas, kemudian larut dalam udara. Angin berhembus menguapkan keringat dari sekujur tubuh Suwing yang kemudian menggigil. Rasa perih menggigit lambungnya. 3 gelitir singkong sudah dikeluarkan. Suwing memukul-mukulkan sepotong kayu untuk mematikan bara pada kedua ujung-ujung singkong bakar itu. Membelahnya dengan tangan dan siap menyuapkannya ke dalam mulut. Tetapi gerakan tangan Suwing tertahan karena Kimin berseru dari belakang. "Tunggu! Beranikah kau memakan singkong itu? Aku sudah mencium baunya. Kini aku yakin kita tak bisa memakannya. Jangan, Wing, jangan! Bisa celaka kau nanti." Kimin memegangi tangan Suwing yang bersikeras menyuapkan singkong bakar itu. Suwing merontak dan terjadi tarik-menarik. Jemari Suwing mengejang sehingga makanan dalam genggamannya lumat. Kimin menepiskannya kuat-kuat. "Tenanglah, sahabatku. Sesungguhnya sejak semula aku ragu. Kini aku yakin betul akan singkong yang kita bakar itu. Jangan gila. Munyuk dan monyet pun tak mau memakannya. Hanya perut celeng yang mampu bertahan terhadap racun singkong itu. Singkong Sura Banglus. Suwing, apapun yang terjadi, kau tak boleh memakannya." Kimin menghentikan kata-katanya karena melihat wajah Suwing berubah menjadi topan yang pasif. Matanya tak berkedip, mulut setengah terbuka dengan bibir gemetar. Napasnya pendek-pendek, dan wajah topeng itu tak beraksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa Suwing akhirnya akan jatuh pingsan sudah dimengerti oleh Kimin. Tubuhnya menggigil, dingin seperti kulit kodok. Matanya terpejam dan Suwing goyah dalam jongkoknya. Suwing suram, kehabisan tenaga karena lapar dan haus. Seteguk air atau sejumput makanan akan mencegah Suwing dari kepingsanan. Tubuh Suwing yang begitu lunglai direbahkan ke tanah. Karena bingung, Kimin hanya berdiri menatap temannya yang kini tergeletak tanpa daya. Ketika sadar harus berbuat sesuatu, Kimin membungkuk dan menggoyang tubuh yang terkujur itu. "Suwing, kamu masih kuat berjalan.
Mari kita pulang, aku akan memapahmu. Jangan takut kepada polisi kehutanan. Kukira mereka tak mau menangkap siapapun yang dipapah. Ayo, ayo Swing. Kamu masih mendengar kata-kataku bukan? Bola mata yang pucat itu hanya bergulir perlahan. Bahkan napas Swing tersenggal-senggal, membuat Kimin semakin tercekam rasa cemas. Laki-laki muda yang bingung itu keluar dari belukar. Lembah dan lereng yang terhampar di hadapannya tak memberi harapan apapun. Hanya ribuan tonggak sono keling yang mati dan dasar-dasar jurang yang tidak lagi berair. Ataukah Swing harus dibopong sampai ke kampung yang hanya samar-samar jauh di tepi persil? Boleh jadi orang lain mampu melakukannya. Namun Kimin tak sanggup karena tubuhnya yang lebih kecil. Setidaknya mata Kimin tanpa sengaja melihat batang pohon pisang sebesar lengan di balik semak. Dengan parang ditebasnya batang pisang itu. Kulit batangnya yang basah dilepas dalam potongan kecil-kecil, lalu dibawanya ke tempat Swing tergeletak. Sepotong di antaranya terus disuapkan ke mulut temannya. Mamah ini supaya kau dapat mengisap airnya. Ayo, jangan menunggu sampai pingsan. Mula-mula Swing tetap diam, namun rahangnya bekerja rakus. Begitu dirasakan sesuatu yang dingin menempel di bibirnya. Potongan pertama cepat lumat. Beberapa tetes air melewati kerongkongan Swing bersama sejumput serat batang pisang. Selanjutnya, Kimin terus tetap memegangi potongan-potongan kulit batang pisang itu agar Swing tidak langsung menelannya. Reka-reka, Kimin berhasil membuat Swing menjadi lebih tenang. Wajah topengnya berangsur hidup. Namun, Swing terjengkang kembali ketika dia berusaha duduk. Kedua tangannya masih gemetar. Sabar, sabar. Kau masih lemah. Seraup kulit batang pisang tak mampu memberimu cukup tenaga. Dan kau akan tetap demikian selama perutmu kosong. Maka dengarlah. Aku mau lari ke kampung mencari air dan makanan untukmu. Kau menunggu di sini dan ingat, wanti-wanti kau tidak boleh menjamah singkong bakar itu. Mengerti? Matahari berada di tengah juring langit bagian barat. Angin yang bertiup membawa bau tanah kering yang tersiram gerimis pertama. Dan serpih-serpih rumput serta bunga ilalang. Di lembah selatan terlihat padang rumput yang terbakar, seperti permadani hitam menutup lereng dari punggung bukit. Kimin berlari turun, dirinya menjadi satu-satunya titik yang bergerak di antara ribuan tonggak-tonggak yang berbaris mati. Dari jauh, kepala Kimin timbul tenggelam di balik semak belukar. Sesekali dia berhenti buat mengintip keadaan. Betapapun dia masih takut terlihat oleh polisi kehutanan yang mungkin masih berada di sekitar tempat itu. Setengah jam lamanya Kimin berlari merunduk-runduk, menempuh kali-kali kecil yang kering, dan sampailah dia di kampung terdekat. Di sebuah warung, Kimin menghabiskan seteko air dan 4 buah pisang kepok. Dibelinya juga sebungkus nasi dan sekantong plastik air. Sebagai pembayarannya, Kimin menyerahkan golok, perkakas utama dalam hidupnya selama ini. Kau telah melihat polisi kehutanan turun dari bukit, Mak? Tanya Kimin kepada pemilik warung. Ya, malah tadi mereka makan-makan di sini. Jadi, mereka sudah kembali ke pos. Hari ini mereka akan tetap berjaga-jaga hingga malam hari. Akan menangkap 2 pencuri kayu yang sempat meloloskan diri. Demikian kata mereka. Oh, kenapa? Kaukah pencuri kayu itu? Benar, Mak. Kalau demikian, mana yang seorang lagi?
Masih di tengah persil, dia tak mampu lagi berjalan. Temanku itu kini sedang suren, Mak. Lah, jadi air dan makanan itu untuk temanmu. Cepat, Nak. Nanti dia mati lemas. Cepat, Nak. Dan kali lain bila hendak mengambil kayu, jangan lupa membeli karcis. Apakah Mak mengira kami tidak membayar? Tadi pagi kami dimintai uang oleh Mandor Dilam. Bangsat ya. Dia menghilang bila datang polisi kehutanan. Ya, aku tidak kaget. Tetapi temanmu itu, Nak, ayo cepat. Bila berjumpa polisi kehutanan, tunjukkan karcismu. Buset, sudah lama karcis tak dijual. Tetapi Mandor Dilam tetap meminta uang. Dan kami diperbolehkan masuk persil. Lain Mandor Dilam, lain pula polisi kehutanan. Ya, aku tidak kaget. Lah temanmu itu, Nak. Kimin ingin secepatnya sampai di tempat Suing. Aneh, setelah perutnya kenyang, Kimin tak mampu berlari. Air yang memenuhi lambungnya oplak bila dibawa bergerak cepat. Hanya karena air dan sebungkus nasi di tangannya yang mungkin berarti nyawa Suing. Kimin membungkam rasa nyeri dalam lambung sendiri. Ikat pinggang dikencangkannya dan Kimin berlari mendekati bukit. Perapian masih mengepulkan asap ketika Kimin mencapai belukar puyengan itu. Dia menyuruh ke dalam ingin cepat meyakinkan dirinya bahwa Suing masih hidup. Benar, Suing belum mati. Bahkan didapatinya Suing dalam keadaan duduk di dekat perapian. Goyah dan wajahnya kembali menjadi topeng. Dengan giginya, Kimin membuat lubang pada sudut kantung plastik itu dan mengucurkannya langsung ke mulut Suing. Mula-mula, Suing tetap diam sehingga air tumpah kembali membasahi dadanya. Tetapi kemudian dia berubah beringas. Direbutnya kantung air itu, disedot-sedotnya seperti orang kesetanan. Kimin terpaksa menarik kantung plastik itu karena Suing terus memamahnya meskipun air telah habis. Lega. Kimin merasa begitu lega. Ditunggunya perubahan pada wajah Suing. Ditunggunya tanda-tanda kesembuhan pada diri sahabatnya itu. Dan apa yang diharapkannya tak kunjung muncul. Wajah Suing tetap beku dan bergoyang. Dia bahkan tak tanggap ketika Kimin menyodorkan nasi kepadanya. Kimin bangkit berjalan berputar-putar karena bingung. Dan matanya terbeliak melihat remah-remah di seputar perapian. Astaga Suing, kau makan juga singkong Surabanglus itu? Kau makan semuanya? Seru Kimin mengocok pundak temannya. Dengar Suing, kau makan juga singkong itu? Suing bungkam, bahkan rebah ke tanah. Terima kasih.